Bapak Wakil Rektor, Kepala Direktur Pascasarjana Win Cyber Teknologi Cirebon, Kepala UPT PJJ Win Cyber Teknologi Cirebon, Dr. Muslihudin. Yang terhormat Kepala Prodi PJJ S2 PAI Win Cyber Teknologi Cirebon, Dr. Muhammad Ali. Bapak Ibu yang berbahagia, Alhamdulillah kita bertemu eh, kalau di Zoom ya untuk say hello atau eh, ya ini pertemuan perdana ya, pertemuan perdana untuk para mahasiswa baru di PJJ S2 PAI. Sebelum kita beranjak pada agenda berikutnya, kita mulai acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Untuk selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Kepala UPT PJJ PJJ Win Cyber Nurjati Cirebon kepada Bapak Dr. Muslihudin MPD, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar Pak Ade? Terdengar Pak. Terdengar Pak, Baik, tapi agak baik, kecil Pak. baik, terima kasih. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati, pimpinan UIN Cyber Nurjati Cirebon, Bapak Rektor UIN Cyber Nurjati Cirebon, Profesor Dr. Anjani MAG, Wakil Rektor 1, Dr. Haji Ayus Ahmad Yusuf ya MSI, Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Jamali MAG, Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Hajam MAG, PLT Kabiro, pimpinan fakultas, pimpinan prodi, dan pimpinan UPT PJJ UIN Cyber Nurjati Cirebon yang berbahagia dan yang budiman Bapak dan Ibu semua, seluruh calon mahasiswa PJJ UIN Cyber Nurjati Cirebon, program Magister S2 PAI yang pada pagi hari ini hadir melaksanakan praorientasi. Tentu saja tiada kalimat lah yang layak kita persembahkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua bisa bersilaturahim untuk pertama kali dengan seluruh calon mahasiswa atau mahasiswa ya, bukan calon lagi, mahasiswa PJJ S2 UIN Cyber Nurjati Cirebon yang hadir dari seluruh Indonesia. Jadi tidak ada mahasiswa yang merepresentasikan kemajemukan daerah kecuali mungkin mahasiswa PJJ S2 UIN Cyber Nurjati Cirebon. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama tentu saja mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan Ibu semua, saudara-saudara semua, mahasiswa PJJ UIN Cyber Nurjati Cirebon. Selamat bergabung bersama Prodi PAI S2 program pendidikan jarak jauh. Tentu Bapak dan Ibu dalam maksimal 2 tahun ke depan atau 4 semester ke depan akan terus berinteraksi dengan kami dengan program pendidikan jarak jauh melalui proses perkuliahan. Beberapa poin ingin kami sampaikan bahwa pertama Bapak Ibu harus meyakini bahwa pendidikan jarak jauh sekarang itu sudah menjadi arus utama pendidikan. Nah, bukan lagi option ya, bukan lagi alternatif, tetapi menjadi arus utama pendidikan di seluruh dunia. Jadi ketika teman-teman misalnya bergabung dengan program pendidikan jarak jauh, sebenarnya ini sedang
seiring mengikuti arus utama pengelolaan pendidikan. Kemarin saya memberikan FGD sebagai narasumber di UNY, Universitas Negeri Yogyakarta, terkait dengan PJJS 2. Itu pembicaraannya sama, bahwa pendidikan jarak jauh adalah arus utama pendidikan dalam beberapa tahun ke depan setelah teknologi digital, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal yang paling penting dan utama ketika kita mengikuti pendidikan jarak jauh adalah perencanaan pendidikan. Ya, perencanaan pendidikan. Jadi perencanaan pendidikan itu kunci utama untuk kesuksesan pendidikan jarak jauh. Karena apa? Karena eh, sistem pengawasan perkuliahan di pendidikan jarak jauh adalah diri sendiri. Jadi kita melakukan pengelolaan pendidikan secara mandiri. Oleh sebab itu, visi kita ketika mengikuti perkuliahan itu harus betul-betul clear. Target kita ketika mengikuti perkuliahan itu juga harus clear. Sampai durasi yang harus kita ikuti. Masa perkuliahan yang harus kita ikuti. Ketika kita bergabung dengan pendidikan jarak jauh, itu harus clear. Sehingga komitmen, konsistensi gitu kan, dalam mengikuti perkuliahan itu salah satu modal utama dalam perkuliahan pendidikan jarak jauh. Meskipun karakteristik pendidikan jarak jauh itu adalah fleksibel, tetapi tetap tentu efektivitas, efisiensi itu harus kita optimalkan, ya. Dan efektivitas serta efisiensi itu bukan hanya berada di tangan pengelola, di tangan dosen, tetapi hampir 75% efisiensi dan efektivitas perkuliahan pendidikan jarak jauh itu ada di tangan mahasiswa. Oleh sebab itu, visi, komitmen, konsistensi, perencanaan yang baik, serta pengelolaan sumber-sumber yang tersedia, berinteraksi dan bekerja sama dengan mitra dosen, mitra mahasiswa itu menjadi kunci kesuksesan pendidikan jarak jauh. Kami berharap Bapak dan Ibu semua dapat selesai tepat waktu, sebanyak 250 orang ini betul-betul dapat serempak di wisuda pada saatnya. Saya kira itu sebagai pembuka. Terima kasih atas kesediaannya hadir mengikuti undangan praorientasi. Terima kasih juga kepada Pak Kajur, Pak Dr. Muhammad Ali, dan Sekretaris Jurusan, Pak Dr. Ade Hidayat, yang sudah menginisiasi eh, kegiatan praorientasi ini, dan tentu saja sangat bermanfaat untuk membangun ekosistem eh, perkuliahan yang baik, serta kesadaran terhadap perkuliahan pendidikan jarak jauh yang tentu nanti akan menjadi kunci optimalnya perkuliahan kita semua. Terima kasih, mohon maaf apabila ada sikap dan kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Muslihudin, Kepala UPT PJJ Win Cyber Nurjati Cirebon. Untuk selanjutnya, eh, informasi dan materi utama ya akan diberikan kepada akan di kepala Kaprodi PJJ S2 PAI Bapak Dr. Muhammad Ali, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri Dia bentukkan laporan.
wa Kalau ala di Java ini alihi kan laporan Probais sama laporan penyelenggaraan. wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Pak Rektor, para Wakil Rektor, Direktur Pasca Sarjana dan Wakil Direktur, Kepala UPT beserta Sekretaris, eh, Pak Dr. Muslihuddin, Pak Dr. Ade Hidayat sebagai Sekretaris Prodi PJJ PAI dan tim PJJ di sini hadir ada Mas Lukman dan Mas Aslan. Oke, tentunya di pagi ini kita patut memanjatkan rasa syukur kita karena kita dipertemukan melalui Zoom meeting di dunia maya ini. Teman-teman dari Sabang sampai Merauke, ada juga dari Timur Tengah dan di Asia ya, di Malaysia, ada yang dari Jepang, Mesir, Saudi, eh, ada 6 negara di tahun ini ya yang ikut perkuliahan di PJJ PAI S2. Terkhusus teman-teman yang di wilayah Indonesia ya, baik di Kepulauan Jawa ataupun di luar Jawa. Ini ada juga dari Irak, ini ada Saddam Hussein ya. Ini namanya berbeda ini, nggak ada presiden ini. Presiden Irak ternyata ikut kuliah juga di PJJ, itu namanya Saddam Hussein, ini ada di sini, luar biasa itu ya. Oke, teman-teman semua, selamat dan sukses. Anda telah masuk di PJJ S2. Walaupun perencanaan kami di Prodi sebenarnya hanya tadinya cukup 6 kelas ya. Cukup 6 kelas, tetapi karena banyaknya peminat dan atas instruksi Pak Pimpinan, Pak Rektor, Pak Direktur, dan para Warek serta UPT, maka yang tadinya perencanaannya hanya 180 orang atau 160 orang, dinaikkan kuotanya menjadi 300 lebih ya, dengan total pendaftar 1.200 itu. Dan yang dinyatakan lulus itu 391 orang. Untuk saat ini sebagai informasi, untuk teman-teman yang sudah bayar UKT itu sekitar 303 orang dari 391, berarti ada sekitar 88 orang yang belum membayar UKT dan ikut daftar ulang ya. Kalau tidak ikut daftar ulang berarti tidak menjadi mahasiswa, dan kami tentunya di Prodi secara tegas nanti akan menolak batas daftar ulang atau pembayaran UKT itu tanggal 31 Juli. Terkecuali nanti ada kebijakan dari pimpinan ya, dari direktur atau Pak Rektor, maka kami tentunya saya sebagai Kaprodi dan Mas Ade sebagai Sekretaris Prodi, kami akan mengambil beberapa keputusan-keputusan yang dirujuk atau merujuk pada regulasi yang ada baik dari Kemenristek Dikti ataupun dari Kementerian Agama dan kebijakan-kebijakan universitas dan direktur pasca sarjana ya. Teman-teman semua, bagi yang sudah ngisi data itu bisa diedit enggak Mas, ada jika ada yang salah. Nanti jika ada yang salah nanti bisa diedit ya, karena itu akan teman-teman semua, satu itu data yang akan masuk ke riset Dikti, dan nanti itu juga yang akan menjadi nama di ijazah teman-teman semua. Maka dari itu data nama lengkap dengan tanggal lahir terutama ya, itu harus sesuai, jangan sampai tidak sesuai, karena penomoran ijazah itu cuma ada satu.
Itu. Maka dari awal tolong datanya itu harus sesuai dengan ijazah S1 atau SMA, SMP dan SD atau MI, MTS, MA gitu. Jadi kalau datanya belum sesuai, tolong buka portal kembali, edit data tersebut ya. Karena data ini juga akan dijadikan oleh bagian akademik untuk mencetak kartu tanda mahasiswa KTM. Nanti teman-teman bisa ngambil KTM bisa kalau yang dekat di wilayah 3 bisa sambil silaturahmi bisa ngambil di kampus di lantai 3 gedung kami di lantai sebenarnya lantai 8 ya, tapi posisi kami di lantai 3 ya. Tepatnya di Jalan Kandang Perahu, Kota Cirebon. Kalau yang jauh nanti ketika ada pemesanan jaket dan lain sebagainya, maka KTM itu akan dijadikan satu dengan jas alma mater ya. Kemarin teman-teman kayaknya sudah mengisi apa namanya jas alma mater ya ukurannya juga. Kalau belum, tolong nanti bisa apa namanya diisi lengkap. Nanti Pak Ade akan menambahkan penjelasan-penjelasan lebih lanjut juga ya. Nah, selanjutnya kami menginformasikan juga untuk KRS. KRS itu kartu rencana studi di semester lalu itu ada 8 MK. Di semester sekarang terjadi penurunan menjadi 7 MK karena disesuaikan dengan keputusan Ristek Dikti di mana pasca sarjana S2 minimum SKS-nya 36 SKS. Kalau dulu minimum 44, sekarang minimum 36 atau 37 SKS ya. Maka MX yang tadinya 8 ini menjadi 7 ya, menjadi 7. Ini sesuai dengan hasil rapat tim kami di pasca sarjana gitu ya. Nah, lalu orientasi mahasiswa baru, nanti teman-teman harus ikut, wajib hukumnya mengikuti orientasi mahasiswa baru. Mengapa wajib? Karena di orientasi mahasiswa baru itu teman-teman akan diajarkan untuk menggunakan LMS. Proses pembelajaran di kita itu karena semua full online dari awal kuliah sampai wisuda, terkecuali teman-teman wisudanya mau datang ke kampus, silakan isi nanti formnya wisudanya offline. Tapi kalau online ya nanti teman-teman tinggal ngisi saja wisudanya offline. Kemarin yang dari NTB, dari Kendari dan dari Jepang kebetulan ikut wisuda datang ke kampus karena mungkin ingin tahu kampus ya. Jadi mereka datang ke kampus. Kembali ke orientasi mahasiswa baru. Di orientasi mahasiswa baru nanti teman-teman akan diberikan materi terkhusus itu platform pembelajaran digital ya, LMS, lalu ada ETA, ada DocuSign. Jadi kalau aplikasi-aplikasi itu ETA itu berkaitan dengan nanti tugas akhir atau tugas-tugas itu bisa di situ ya. Kalau tugas akhir untuk menyusun tesis atau nanti non tesis jurnal bisa masukkan di ETA. Jadi elektronik tugas akhir ya. Nanti untuk tanda tangan itu ada aplikasi namanya DocuSign. Jadi di DocuSign teman-teman ketika mau tanda tangan dengan dosen dan lain sebagainya itu tanda tangannya di DocuSign secara keseluruhan. Jadi tim Puspom itu akan memberikan penjelasan tentang itu semua dan tentunya tentang LMS, maka tim UPT yang akan menjelaskan tentang hal tersebut. Selain ada orientasi administrasi yang lainnya yang patut diketahui oleh mahasiswa. Kode etik akademik di era digital juga itu menjadi satu kata kunci ya. Karena kadang kita tidak ketemu langsung, kadang mahasiswa ngeluh
nanti dosennya juga ngeluh gitu ya. Mahasiswa ngeluh katanya dosennya belum ngasih tugas atau belum ngasih nilai. Nah, dosennya juga mengeluh, wah ini mahasiswa tidak mengerjakan tugas-tugas. Ini makanya fungsi aplikasi atau LMS ini bagian dari penghubung keluhan dari teman-teman selain proses pembelajaran, yakni nanti akan ada di helpdesk gitu ya. Lalu ada materi academic writing atau teknik menulis karya ilmiah, karena satu kewajiban bagi teman-teman, biasanya dosen memberikan tugas teman-teman suruh nulis di jurnal biasanya. Sekarang itu tidak ada jurnal Sinta 5, Sinta 6, adanya jurnal Sinta 4 sesuai dengan keputusan mereka ya. Paling minim itu sekarang itu Sinta 4 gitu. Jadi jurnal yang Sinta 5, Sinta 6 pasti akan diakreditasi kembali ke Sinta Sinta apa namanya? Sinta 4 ya. Harus ke Sinta 4. Ya, jadi itu apa namanya? Hal yang sangat penting bagi teman-teman itu yang pertama nanti harus mengikuti kegiatan orientasi mahasiswa tersebut. Selain LMS, nanti ada teknik penulisan karya ilmiah, ada kode etik, ada juga transformasi digital yang akan disampaikan oleh tim, gitu ya, dan cyber culture, itu. Jadi materi-materi itu yang akan diberikan di orientasi mahasiswa baru dan itu harus diikuti oleh mahasiswa. Setelah orientasi baru, karena teman-teman saya yakin itu untuk di LMS itu pasti kalau satu kali pasti belum paham. Maka sebelum perkuliahan kami juga akan ada refreshment itu di penggunaan LMS ya, penggunaan LMS. Karena teman-teman mengirim tugas dan lain sebagainya pasti di LMS. Maka sebelum perkuliahan pasti kami akan melakukan refreshment penggunaan LMS bagi teman-teman dan tolong itu nanti diikuti ya, diikuti. Nanti mungkin bisa jadi orientasi apakah sekaligus dengan kuliah umum nanti kita undang dekan dari Malaysia ya, Universitas Utara Malaysia. Kebetulan mitra kami juga atau nanti dari ada kawan-kawan yang dari Amerika, mungkin kita akan undang menjadi apa namanya pemateri di kuliah umum selain ada dosen kita ya. Dan yang terakhir yang perlu saya sampaikan Pak Ade yakni sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan kita itu sesuai dengan keputusan riset Dikti ada 16 kali pertemuan, tapi nanti tatap maya atau Zoom meeting itu sudah ada di LMS ya. Nah, Zoom meetingnya itu 4 kali. Silahkan nanti teman-teman jika nanti teman-teman ada kesibukan satu kelas tinggal mengusulkan di dosennya bahwa Zoom meeting kami nanti pada minggu depan saja Pak. Itu walaupun dikompromikan ya nanti dengan dosennya karena kita ini kuliah di PJJ ini fleksibel ya, fleksibel. Maka nanti tinggal dikompromikan jika minggu ini tidak bisa minggu depannya itu ya. Jadi diatur yang jelas tatap maya atau sinkronus itu 4 kali, 10 kali asinkronus atau penugasan ya, dan 1 kali UTS, 1 kali UAS. Jadi total 16 kali pertemuan. Nah, teman-teman boleh bolos ada berapa persen Pak Ade? 15% ya. Artinya tidak boleh tidak mengikuti itu ditolerir di sistem akademik kami itu 15% gitu ya. Jadi silakan karena ini sangat fleksibel bagi teman-teman dan harinya juga kan Jumat Sabtu. Jumat Sabtu ya. Jadi Jumat Sabtu ada juga yang Minggu tergantung kalau kami menetapkan Jumat Sabtu ya.
Tapi kadang ada dosen kayak semester kemarin sepakatnya di hari Minggu, ya silakan. Yang jelas di apa namanya di Prodi telah menetapkan Jumat Sabtu. Nanti tinggal diatur. Untuk tugas itu masanya biasanya agak lama ya. Tapi ada dosen yang menentukan biasanya ada yang 3 hari, ada yang kalau 1 hari saya bilang jangan, karena kita ini satu, saya memahami teman-teman ada kesibukan yang cukup luar biasa. Yang kedua, kita kadang dibatasi, kadang sinyal di daerah 3T dan antara daerah satu dengan yang lainnya itu kadang ada gangguan ya. Maka tugas-tugas itu bisa dikerjakan sampai 1 minggu atau 3 hari. Tapi kalau yang tugasnya sangat mudah sekali ya silakan gitu ya. Jadi itu ya teman-teman semua. Nanti mungkin ada tanya jawab, tapi sebelum tanya jawab, Pak Ade selaku Sekretaris Prodi juga akan menambahkan beberapa hal yang belum disampaikan ya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi ke Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Bapak warahmatullahi Dr. wabarakatuh. Muhammad Ali, Kaprodi PJJS 2 PAI, yang sudah memberikan informasi dan materi terkait persiapan perkuliahan. Baik, ini ada hal yang perlu saya tambahkan juga. Untuk KRS ya, terutama Bapak Ibu yang sudah bisa mengakses portal melalui NIM. Nah, ini ada beberapa juga yang mungkin sudah UKT tapi NIM-nya belum. Nah, ini ada proses waktu ya. Jadi setelah bayar UKT, kemudian disetujui, di approve keuangan, kemudian datanya masuk ke akademik, kemudian akademik nanti mengenerate NIM ya. NIM itu disiapkan, tentu ada proses waktunya. Jadi bisa ditunggu saja. Nah, kemudian untuk UKT juga walaupun sudah bisa mengakses ke portal, ya, nanti Bapak Ibu tunggu saja pembagian kelas. Ya. Karena apa? Supaya tidak tercecer. Ya, nanti dibagi kelas kurang lebih satu kelasnya 30 mahasiswa. Hmm. Nanti untuk koordinasi di kelas itu misalnya dosennya, ya, kemudian ketua kelasnya, untuk mempermudah ya koordinasi nanti dibagi-bagi. Sehingga nanti untuk mengambil mata kuliah satu mahasiswa itu konsisten kelasnya ya. Jadi misalnya mata kuliah filsafat pendidikan. Nah, jika sudah didistribusikan di kelas A, ya semua ngambil yang di kelas A. Ya. Nah, karena apa kapasitas kelasnya itu dibatasi 30. Jadi kalau Bapak Ibu masuk nanti kasihan yang kelas misalnya dari kelas B, saya pengen ke kelas A. Nah, nanti yang di kelas A-nya yang harusnya ini terlempar karena nggak bisa masuk, nggak bisa ngambil mata kuliah itu di kelasnya. Ya. Jadi kalau di apa, ya sebetulnya secara prinsipnya bisa, tapi secara administrasi nanti karena akan ini berhubungan dengan banyak mahasiswa ya, jadi, sehingga harus ditertibkan dari awal. Nah, jadi tunggu saja pembagian kelasnya sampai tanggal 31 Juli karena batas pembayaran UKT. Jadi kita ingin melihat berapa jumlah real mahasiswa yang terdaftar di PJJS 2 PAI. Dari situ akan dibagi kelas. Biasanya kami dibaginya berdasarkan NIM, ya. Jadi NIM
Untuk yang gelombang satu sudah terbentuk sudah dibuat NIM-nya semua. Jadi mungkin bisa dikira-kira lah eh, yang pertama sampai 30 waktu itu kemungkinan di kelas A, 31 sampai 60 kemungkinan di kelas B. Oke, itu untuk KRS. Jadi ini ada beberapa juga yang ternyata sudah KRS-an ya di portalnya. Mungkin nanti bisa dibatalkan atau diedit di portalnya masing-masing. Itu kepastian distribusi kelasnya. Dan kita juga akan memilih kelas itu sebagai koordinator nanti penghubung ya antara mahasiswa dengan dosen. Nah, biasanya per mata kuliah itu ada koordinator mata kuliah, ya. Ada koordinator kelas, gitu. Koordinator kelas itu ya ketuanya KM gitu ya kalau di eh, sekolah. Jadi koordinator kelas atau korlas. Ada juga PJ ya atau koordinator per mata kuliah. Nah, itu nanti yang apa namanya menjadi penghubung antara mahasiswa dengan dosen. Itu yang terkait dengan KRS. Untuk jas alma mater, eh, ini kalau S1 kan jasnya warna coklat apa ya namanya tuh? Coklat, diain coklat kehijauan sedikit. Nah, sementara di pasca itu eh, merah, tapi merahnya merah agak gelap. Nah, untuk PJJ S2 PAI, itu apa namanya? Kemarin di data di portal ukuran, ya. Tapi itu eh, datanya tidak bisa kita akses maksudnya karena kan isinya di portal. Tapi bisa kita minta, tapi belum belum tentu juga itu menjadi pemesan. Karena apa? Di PJJ S2 itu nggak tidak apa, tidak dianggarkan untuk buat itu pada prinsipnya untuk pendataan ospek S1 ya. Jadi ukuran pakaiannya ditentukan ya itu untuk jas alma mater dengan kaos. Biasanya kalau di S1 nanti mereka dikumpulkan di ospek dengan seragam kaosnya. Nah, sementara di PJJ tidak, jadi nggak apa, tidak di ospek atau dikumpulkan dalam ini, tapi ada orientasi ya, ada orientasi. Dan di orientasinya pakai apa namanya pakaiannya bebas ya, atau dengan sopan dengan pakaian biasa. Jadi tidak ada seragam dulu. Jadi proses pembuatannya ya nanti dikoordinasikan lebih lanjut oleh Prodi. Nah, kalau yang reguler eh, ada ya kita mengikuti yang reguler ya. Ya, yang reguler itu biasanya diambil apa dijahitkan semuanya karena apa sudah ada dianggarkan di uang pangkalnya. Gitu. Ada uang pangkal untuk reguler eh, itu salah satunya alokasinya untuk jas alma mater dan apa orientasi yang dikumpulkan di ini ya. Karena orientasi di reguler itu dapat konsumsi gitu ya, dapat apa yang seperti orientasi S1. Ya, sehingga ada anggaran yang dibayarkan mahasiswa ya untuk kegiatan seperti itu. Nah, untuk PJJ tidak ada anggaran karena hanya membayar UKT saja. Sehingga kalau Bapak mau memesan jas, nah sifatnya tidak wajib sebetulnya ya. Silakan saja nanti dikoordinasi oleh prodi. Begitu. Itu beberapa informasi. Untuk selanjutnya kita buka sesi diskusi mungkin kurang lebih 30 menit ya. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan eh, menyematkan simbol raise hand. Mau tanya Pak,
Silakan di itu dulu. Biar nanti saya panggil yang mau bertanya siapa. Sebutkan nama dan asalnya dari mana. Untuk kesempatan pertama, Bapak apa Ibu Kartika nih? Ibu, Pak. Ibu Kartika Hani, silahkan. Bismillah, Pak, izin bertanya. Tadi untuk minimal pengambilan SKS kan 36 atau 37 ya? Kalau untuk maksimalnya berapa, Pak? Maaf, bisa diulangi Ibu Suaranya kecil. suaranya. Ya, Bismillah, Pak. Izin bertanya. Tadi untuk minimal pengambilan SKS itu kan 36 atau 37. Lalu untuk maksimal pengambilan SKS-nya itu berapa ya, Pak? Eh, saya langsung jawab ya. Kalau sistem ini kan dikredit ya. 36 itu aturan minimal di Kemendristek Dikti. Nah, sementara kita membuat kurikulum untuk PJJ S2 itu sejumlah 44 SKS dengan tesis. Nah, nanti dibagi per semester. Nah, untuk semester 1 kurang lebih ada 7 MK, mungkin ada sekitar 18 atau 19 SKS per semesternya. Jadi, di semester 1 dengan 2 diharapkan udah selesai materi semua. Nah, semester 3 Bapak Ibu konsentrasi dengan tugas akhir. Nah, sementara untuk tugas akhir diberikan pilihan ya, bisa berupa tesis atau non tesis. Nah, non tesisnya itu dengan artikel yang sudah dipublikasi di jurnal Sinta 2. Nah, sementara untuk syarat ujiannya atau syarat yudisiumnya itu itu Bapak Ibu juga memberikan tambahan artikel di jurnal Sinta 3. Nah, jurnal Sinta 3 itu baik Bapak mau ngambil tesis atau non tesis eh, wajib publikasi ya. Nah, itu bisa dicicil sejak semester 1 untuk jurnal Sinta 3-nya. Nah, kalau jurnal Sinta 2 tuh nggak wajib. Ya, nggak wajib. Kalau wajibnya ya kalau tidak milih tesis. Ya. Nah, kalau milih tesis nggak wajib untuk jurnal Sinta 2, tapi Sinta 3-nya sebagai syarat untuk yudisium. Baik, selanjutnya Bapak Asep Rahmat. Oh ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Perkenalkan saya Asep Rahmat Nugraha dari Jawa Barat Pak. Izin bertanya Pak untuk barangkali supaya tidak bertanya-tanya kembali ya Pak. Terkait kami bisa meminta untuk surat keterangan kuliah itu Pak yang termasuk ada mata kuliah di dalamnya itu mungkin setelah tanggal 31 Juli ya Pak untuk keperluan izin belajar Pak untuk surat keterangan apa kuliah. Oke, surat keterangan kuliah ya, surat aktif gitu ya berarti ya. Berarti nanti mungkin setelah di Agustus ya bisa. Nah, Ya, untuk jadwal juga di Agustus. ya Pak, terima kasih Pak. Mulai proses perkuliahan kalau tahun lalu itu di awal September, 1 September atau 3 September kalau nggak salah kalau yang tahun lalu. Oke, selanjutnya Ibu Jiwanti Tanjung. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, izinkan saya berpantun dalam kenalan diri. Di pagi hari mau makan roti, tidak lupa dengan salapnya. Perkenalkan saya bernama Jiwanti, walaupun hitam manis orangnya. Cakep. 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 Bukan. Cantik.
Saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu. Ya, pertanyaan pertama itu kira-kira jadwal kita cek itu jadwal masuk kita itu di Jumat dan Sabtu. Apakah benar Bapak Ibu? Lalu ketika memang itu benar, jamnya itu apakah fleksibel atau memang sudah ditentukan dari setiap dosen? Lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah di kampus prodi PJJ PAI ini menyediakan link yang hampir sama kayak di kampus jiwa di S1 itu ada namanya iClass yang mana kita tuh tidak sepenuhnya masuk Zoom, tapi kita bisa mengakses mapel dan juga materi-materi yang ada serta ujian melalui link tersebut gitu dan beserta absensi dilakukan secara link. Nah, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, selain persyaratan untuk yang Sinta 3 tadi dan Sinta 2 yang tidak wajibnya, apakah ada persyaratan lain yang harus dituntaskan untuk menyelesaikan S2? Lalu selanjutnya, apakah dari kampus kita menyediakan beasiswa untuk mahasiswa PJJ? Selanjutnya, kira-kira kapan akan terbitnya akreditasi terbaru dari kampus PJJ PAI? Mungkin itu yang dapat saya tanyakan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya cicil satu-satu ya. Saya coba jawab. Untuk waktu perkuliahan secara jadwal itu di Jumat Sabtu. Nah, untuk Jumatnya setelah Jumatan jam 13 ya WIB. Kemudian Sabtunya full dari pagi sampai sore kalau nggak tidak kalau dituntaskan mungkin habis maghrib mungkin gitu ya. Ada juga. Nah, itu untuk jadwal sinkronus biasanya. Jadi begitu dosen kan sinkronus itu 4 kali dalam satu semester. Biasanya dosen nanti mengalokasikan waktu nanti minggu depan kita sinkronus tanggal sekian misalnya. Nah, biasanya jadwal jadwal di hari itu ya sesuai jadwal misal di Jumat jam 13 eh, itu sinkronus. Adapun untuk sisanya ya atau 12 kali itu asinkronus. Jadi 10 kali asinkronusnya, duanya itu untuk ujian ya UTS dan UAS. Nanti eh, tergantung dosennya model UTS dan UASnya apakah melalui wawancara sinkronus gitu atau dengan penugasan. Nah, asinkronus itu penugasan ya. Penugasannya itu di LMS. Nah, di LMS itu ada nanti Bapak Ibu bisa mengakses ya daftar hadirnya, perkuliahan di situ nanti tanggal berapa diklik hadir misalnya. Untuk mengakses tugas-tugas yang diberikan. Nah, dosen nanti memberikan materi ya untuk pertemuan berikutnya misalnya atau pertemuan kapan ada materi yang akan digunakan bisa diakses di LMS. Kita juga beberapa menyediakan materi di ya bahan ajar itu ada webnya, ada linknya nanti bisa bisa digunakan. Itu beberapa mata kuliah sudah ada buku ajar dan modulnya di situ. Nah, itu untuk terkait jadi apa tadi eskul ya apa itu ya berupa LMS itu kita nanti menyediakan berupa LMS Learning Management System. Kemudian untuk apa tadi akreditasi ya kita sudah mengajukan untuk reakreditasi ini sementara ini sampai Agustus akreditasi kita baik ya. Nanti akan akan ada perpanjangan karena proses akreditasi di Lamdiknya belum selesai, masih di tahap 5
ya. Mudah-mudahan nanti eh, pada prinsipnya sudah kita ajukan dokumennya. Nah, itu nanti kebijakan Damdik. Nah, biasanya kalau belum melampaui apa namanya untuk akreditasi lapangan ya, asesmen lapangan biasanya akan diperpanjang otomatis atau sesuai pengajuan kita ke Damdik. Kan ada beberapa informasi bisa ditambahkan Pak Ali. Oke. Eh, yang pertama tadi tentang akreditasi ya. Akreditasi kami itu nilainya masih baik, tetapi kami sudah mengajukan di awal tahun itu untuk reakreditasi ya. Itu sudah disubmit ke Lamdik, tapi sampai saat ini belum ada panggilan untuk AL ya, akreditasi langsung atau asesmen langsung. Maka kami juga belum bisa menjawab karena Lamdik belum mengakreditasi PJJ PAI ya, akreditasi lanjutan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat atau bulan depan itu mereka menjadwal untuk akreditasi. Kalau sudah menjadwal, saya yakin itu pasti apa ya, nilai itu akan berubah. Memang target kami baik sekali nilainya, tetapi di LPM bilang LPM ini bisa unggul, tetapi kami tidak muluk-muluk karena ini prodi baru, nilai baik sekali saja sudah bagus. Misal nilai 350 berapa itu ya. Memang target kami 350-an. Walaupun untuk mencapai nilai A itu 361 ya, atau unggul. Jadi kami nunggu AL ya, asesmen langsung dari Lamdiknya dari Jakarta itu ya. Jadi untuk akreditasi, jadi kami belum bisa menjawab pasti karena itu terkait dengan lembaga auditor eksternal ya. Yang jelas di Januari kami sudah submit borang ke aplikasi Lamdik tersebut ya. Nah, untuk tadi ya, SKS kan tadi sudah dijawab ya. Memang total SKS untuk Permendikbud Dikti sekarang itu 36 SKS ya. Tetapi minimum itu. Jadi nanti kita akan tambahkan total tetap 44 ya, karena nilai apa tesis itu tersendiri gitu ya. Harapan kami di Prodi ini teman-teman bisa selesai di semester 3. Ketika selesai di semester 3 langsung bisa ujian. Kalau mau tesis berarti di semester 3 mau masuk ke semester 4 itu bisa langsung ujian tesis ya. Tapi biasanya ada komprek dulu. Karena sebelum ujian tesis atau munakosa itu teman-teman harus komprek seminar proposal. Nanti kalau yang mau ngambil jurnal tingkat 2 tetap nanti ada seminar draft jurnal ya. Kalau di tesis seminar proposal tesis, kalau ini seminar draft jurnal yang akan dibimbing oleh 2 pembimbing. Sama ya dengan tesis, dibimbing oleh 2 pembimbing, jurnal juga dibimbing oleh 2 pembimbing, nanti mencantumkan nama pembimbing masing-masing gitu ya. Penulis utama adalah teman-teman semua, penulis kedua adalah dosen pembimbingnya, baik pembimbing 1 maupun pembimbing 2. Kalau mau ditambahkan yang lain silahkan saja, terserah teman-teman ya, terserah teman-teman. Dan itu harus mencantumkan atas nama mahasiswa Win Cyber. Tidak boleh misal teman-teman ada di MTS, misal Pak Saiful Rahman MTS Buleleng misalkan Bali, itu tidak termasuk dalam pengganti ya tugas karya tugas akhir tesis.
Yang dibolehkan satu afiliasinya dengan menggunakan nama Win Cyber gitu. Karena sesuai arahan rektor dan direktur, kami sedang mengejar di webometrik. Mudah-mudahan Win Cyber bisa mencapai ke sana ya, bisa bersaing dengan perguruan tinggi yang lainnya. Kalau kemarin itu halal dan green metric ya, itu urutan yang pertama, juara yang pertama dari seluruh perguruan tinggi baik yang umum maupun yang agama. Karena ada tim penilai tersendiri ya. Eh, itu ya. Lalu untuk yang kuliah ya tadi, nah, saya lihat ada yang bertanya Sabtu Minggu. Memang Sabtu Minggu itu dimulai dari pagi sampai jam 4 ya, karena kita juga kalau di sini jam 4 di Papua sudah jam 6, beda 2 jam. Ini juga kan ada teman-teman yang dari wilayah timur, bedanya 1 jam, ada yang beda 2 jam. Maka kami tentunya melihat wilayah atau teritorial di Indonesia Timur dan Indonesia Barat, juga di Jepang ya. Nah, Jepang, Malaysia kalau Malaysia masih 1 jam perbedaannya dengan Indonesia. Sama dengan wilayah Indonesia Timur, Sulawesi atau Sumatera itu 1 jam perbedaannya. Dan sinkronus ini tadi yang dijelaskan oleh Pak Ade itu teman-teman bebas ya. Jadi di kami itu biasanya ada pertemuan awal, nanti menjelang mid semester, atau mau tiap bulan sesuai dosen dan mahasiswanya. Kan setiap bulan 1 kali sinkronus, itu kan 4 bulan, karena 16 kali pertemuan berarti 4 bulan ya. 16 kali satu pertemuan kan 1 minggu. Jadi 1 bulan ada kegiatan sinkronusnya, silakan. Ada dosen juga yang menetapkan hanya 3, ada yang 4, tapi di kami 4 supaya komunikasi teman-teman dan dosen itu lebih intens ya. Kalau 3 itu, kalau pertemuan di kuliah lalu tatap mukanya tidak ada atau sangat sedikit, maka apa ya, ruh dari perkuliahan atau untuk membangun chemistry antara dosen dan mahasiswa itu sangat minim itu kan. Nanti kami juga, saya dengan Pak Ade, jika berkunjung ke daerah teman-teman, nanti kita bisa kopdar di wilayah mana sambil ngopi atau ketemu, sehingga bisa kita ketemu di darat ketika kita sambil menjalankan tugas ya. Kayak kemarin kami ketemu teman-teman di Malang, itu kan ada mahasiswa Malang, itu di sana ada ternyata ada 9 orang itu ya, 9 orang. Maka kami ketemu pas di Malang dengan mahasiswa gitu ya. Jadi jangan khawatir teman-teman yang nanti bentrok dengan jadwal kuliah. Kalau tugas-tugas kan misal Jumat kan, artinya kalau kegiatan asinkronus, teman-teman kan tetap mengajar. Tugasnya bisa dikerjakan nanti malam atau habis duhur ya, ketika selesai perkuliahan. Memang yang paling sinkronusnya bisa diatur. Saya katakan tadi, jika teman-teman dengan dosennya maunya minggu, ya silakan hari Minggu ya. Tapi kami kasihan kalau minggu, maka tidak dijadwal, mungkin untuk waktu keluarga, teman-teman pingin jalan dan lain sebagainya, dosen juga. Tapi ada dosen yang santai, ada mahasiswa yang santai juga. Jika minggu mau ini ya silahkan saja ya, silahkan saja. Yang jelas Prodi menetapkan semacam itu, waktunya online fleksibel ya. Jadi kalau sifatnya PJJ ini online fleksibel gitu ya. Dan yang dari Bayah ini tentang ijazah ya tadi, namanya di kepegawaian berbeda dengan di ijazah. Nanti ini yang dari Banten, tolong disesuaikan saja dengan ijazah KTP, jangan yang di kepegawaiannya, karena biasanya yang menjadi patokan atau rujukan adalah di ijazah, di akte, dan di KTP. Gitu ya.
Jadi disesuaikan di situ untuk pengisi datanya ya. Untuk pengisi datanya. Dan satu kelas teman-teman itu jumlahnya 30 ya. Nanti kami akan membagi kelas, Pak Ade akan membagi kelas. Satu kelas itu jumlahnya 30. Kalau S1 40 sampai 50 ya. Tapi kalau S2 yakni 30, bisa juga sampai 35 gitu ya. Juga sampai 35 itu. Jadi itu nanti tolong ketika latihan, kalau untuk LMS teman-teman bisa langsung buka di tutorial LMS, bisa eh, searching di web ya, sehingga bisa tanpa menunggu aba-aba juga teman-teman bisa langsung belajar itu ya. Nanti password user dan passwordnya adalah eh, akun portal ya. Sudah dibuat kan belum? Belum ya? Oh, sudah. Oh, teman-teman kan sudah punya akun portal. Jadi di LMS itu password dan usernya itu teman-teman sudah punya semua. Jadi aman ya. Teman-teman boleh belajar otodidak dulu. Nanti ketika pas orientasi bisa praktek langsung ya. Sehingga bisa mempraktekkan dulu ya. Nah, bisa praktek dulu, klak klik gitu kan. Karena di komputer atau teknologi digital itu kalau kita tidak mencoba, maka disitulah kegalauan kita. Oh, ini nanti gimana, ini nanti gimana. Tapi kalau kita nyoba, klik satu, ya, oh ini larinya ke sini. Klik dua, yang sini, oh ini ke sini. Jadi silakan teman-teman user dan passwordnya sudah punya. Jadi tolong nanti belajar otodidak dulu, tutorialnya download ya. Tutorialnya download. Nanti teman-teman biasanya di akhir semester juga disuruh melakukan apa namanya survei, mengisi survei atau monitoring evaluasi tentang proses pembelajarannya. Mana yang dosennya gimana, sistemnya gimana, proses pembelajarannya gimana. Itu teman-teman mengisi survei di aplikasi portal ya, di portal. Atau di web, di situ teman-teman kan sudah punya password, tinggal masuk saja gitu ya. Oke. Saya kembalikan lagi ke beasiswa. Untuk beasiswa di PJJ PAI kebetulan kita belum dikasih kuota beasiswa sama Kemnag ya. Tetapi kalau memang dari daerahnya masing-masing, kayak Sulawesi Tengah, gubernurnya itu kan ngasih beasiswa gerbang pintar. Lalu saya di Kalimantan ya, kemarin ditelepon waktu bulan lalu, Kalimantan itu sekdanya bilang ada beasiswa di gubernur juga, gitu ya. Jadi bisa juga di uh, Basnas, Basnas daerah itu teman-teman bisa minta. Nah, itu. Jadi silakan di daerah masing-masing. Kalau Sulawesi itu di Antam itu yang penting ada bukti perkuliahan dan lain sebagainya, lumayan. Saya juga ikut kecipratan, ada teman di Kendari waktu kuliah S3 dan itu dapat lumayan 20 juta. Itu kalau orang sananya sendiri itu bisa minimal 40 sampai 60-an ya. Jadi kalau kuliah di PJJ kan hanya 16 juta kan, teman-teman sudah selesai gitu ya. Sudah kelar sampai selesai 16 juta. Karena SPP taruh 3 juta kali 4 semester, lalu ada biaya wisuda, ada biaya nanti bahasa, tes bahasa, dan ada untuk biaya ujian tesis ya. Jadi yang inti adalah itu totalnya ya sekitar 16 jutaan gitu ya, 16 jutaan untuk saat ini. Kurang tahu kalau untuk tahun depan apakah ada perkembangan atau tidak. Jadi saya tidak tahu. Yang dapat beasiswa kebetulan adalah PAI reguler dan MPI reguler ya dari Kementerian Agama. Tapi kalau yang PJJ PAI, penjelasan dari Kapus Penma Pak Dr. Lukman Basori itu untuk saat ini belum ada, terkecuali mungkin beliau atau Pak Sekjen menginstruksikan ada tambahan beasiswa ya. Ya, alhamdulillah. Tapi setahu saya ketika beliau datang di ruangan kami di lantai 3,
itu tidak ada beasiswa untuk PJJ S2. Kalau untuk PJJ S1 ada kuota 400 ya beasiswa. Tapi kalau untuk S2 nggak ada. Dianggap teman-teman sudah kaya semua, sudah mampu semua. Ini apalagi Pak Ishak Latif itu ya, kaya itu jadi Pak Pepen itu orang kaya, jadi tidak usah dikasih beasiswa itu untuk S2 itu ya. Jadi itu informasi yang dapat saya sampaikan. Tolong nanti teman-teman belajar otodidak di LMS dulu ya, sehingga teman-teman langsung lancar nantinya. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Ade. Baik, terima kasih. Izin Pak, maaf. Selain untuk tesis ya, penyelesaian untuk lulus, ini kan ada artikel tuh, ya. Atau syarat-syarat lulus itu apa saja? Ini ada artikel diterbitkan di jurnal Sinta 3. Itu yang pertama. Yang kedua, lulus sertifikat bahasa. Nah, itu yang diselenggarakan oleh pusat bahasa. Ya, insya Allah bisa dilampaui itu ya, karena yang penting ada sertifikatnya dan batas skornya. Batas skornya itu tidak tinggi, cukup untuk Bapak Ibu semuanya. Sertifikat bahasanya itu ada bahasa Inggris dan bahasa Arab, jadi 2. Nanti terpisah apa namanya untuk pendaftaran di pusat bahasanya itu ada mekanismenya sendiri ya, nanti diperkenalkan apa di orientasi mungkin nanti kita undang juga dari Pustikom ya, dari pusat bahasa nanti yang akan menerangkan bagaimana proses Bapak Ibu semuanya nanti di Pustikom itu akan menerangkan nanti yang tidak bisa login misalnya atau bagaimana akses ke portal dan sebagainya. Nah, untuk akses semuanya sama sebetulnya ya. Ketika sudah bisa masuk portal, nah, itu user dan passwordnya biasanya menggunakan NIM, kemudian passwordnya nanti kalau sudah masuk bisa diubah password sendiri. Nah, setelah bisa masuk ke portal, nah itu user yang sama bisa digunakan di LMS. Tapi sekarang misalnya ada yang belum bisa, berarti mungkin belum dibuka untuk LMS-nya. Nah, nanti untuk di Cybergo juga nanti ada aplikasi yang bisa diinstal di Play Store. Ya, ada Cybergo. Nah, itu nanti untuk loginnya juga sama dengan akses di portal. Nah, di Cybergo itu ada monitor kehadiran, ya. Bisa dilihat kehadiran saya sudah berapa. Nah, itu dengan syarat dosennya itu mengisi kehadirannya di portal, ya, mengisi kehadirannya di portal atau mengabsen Bapak Ibu semua itu di portal. Nah, sementara kan di LMS ketika belum pas di akhir disinkronkan atau diselesaikan kelasnya belum bisa terinput. Jadi jangan khawatir misalnya ketika diakses di Cybergo kok kehadiran saya nggak ada ya berarti karena belum selesai perkuliahannya begitu. Nah, kecuali kalau reguler kan ketemu tiap hari di absen dia satu gitu ya, dosennya eh, Ibu Jiwanti hadir misalnya, Pak Sukroni hadir. Nah, itu langsung sama dosennya diabsenkan ya di portalnya. Nah, itu langsung bisa sinkron ke Cybergo. Nah, sementara kalau di PJJ nggak sinkron seperti itu karena beberapa dosen juga tidak mengabsen di portal gitu ya, tapi langsung di LMS. Oke. Mungkin Izin, sudah Pak. semuanya, Pak, Ibu Jiwanti. satu lagi Pak, boleh tidak Pak? Saya Pak izin bertanya.
Atau nanti mungkin bisa diwakilkan sama temennya. Barangkali ada yang pertanyaan yang sama ya. Saya kalau belum ada yang pertanyaan sama boleh nanti diulang lagi. Baik, Pak. Saya mau bertanya, Pak. Oke, Boleh? sekarang kesempatan ke Pak Wahidil Lah Agung. Silahkan. Belum ada suaranya Pak Ahmad. Mana? Ada kendala teknis atau kita alihkan dulu ke Ayo Pak. Ibu Khairatul Maratin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoiratul Maratin Nabila, asal saya dari Palembang. Izin Pak, maaf sebelumnya kalau misalkan ribut, saya sedang ada di dalam kelas. Pertanyaan yang pertama itu mengenai ya, misalkan kita tidak mau menggunakan tesis dan mau menggunakan artikel. Nah, yang ingin saya tanyakan itu eh, apakah kita harus publikasi artikel itu harus di UIN Siber? Apakah boleh di lembaga lain? Dan juga pertanyaan oh ya, terus apakah bisa kita eh, apa ya? Kita angsur buat artikel itu dari sekarang atau nanti nunggu pengarahan? Pertanyaan yang kedua tentang tertib bahasa. Nah, izin Pak, kalau misalkan di UIN Siber ini pakai tertib bahasa itu TOEFL atau TOEFL? TOEFL itu kan bahasa Arab ya Pak ya. Kalau TOEFL bahasa Inggris. Jadi apakah di UIN Siber ini pakai TOEFL atau TOEFL? Terima kasih Pak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, saya jawab untuk apa publikasi di Sinta 3 itu malah sebaiknya di jurnal luar ya, tidak di jurnal dalam negeri. Ya silahkan boleh saja kalau di nanti yang di UIN nerima. Kita tidak intervensi harus ke jurnal mana, silahkan Bapak Ibu cari sendiri ya. Ada kenalan atau kira-kira ini di jurnal ini mudah untuk terbit, silahkan. Nah, itu digunakan nanti sebagai syarat yudisium ya untuk jurnal Sinta 3, baik yang memilih tesis maupun yang non tesis. Jadi yudisiumnya ada persyaratan publikasi di jurnal Sinta 3 minimal. Ya kalau mau udah di Scopus walaupun Q4 malah lebih bagus kan gitu. Oke, untuk bahasa itu setara TOEFL dan TOEFL. Dua ya, dua-duanya. Itu nanti ada aplikasi sendiri di pusat bahasa itu. Namun jenis soalnya itu kalau tidak salah ya disesuaikan dengan tingkat TOEFL dan TOEFL. Jadi sertifikat ada namanya sendiri gitu ya. Eh, apa istilahnya itu kemarin tuh untuk bahasa Arab ada ada penyebutan sendiri. IKFA ya, kalau bahasa Arab IKFA, kalau bahasa Inggrisnya Elprote gitu. Nah itu sistem atau aplikasi yang dibuat oleh pusat bahasa. Nanti Bapak Ibu sebelum ya mau di apa sekarang mau dimulai silahkan ya mengakses webnya pusat bahasa. Nanti masa berlakunya kurang lebih berapa 2 tahun. Nah, kemudian apa 2 tahun kan dalam rentang kelulusan Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dimulai sekarang boleh. Oke, itu mungkin ada eh, sudah terjawab saya kira ya.
Selanjutnya Bapak Abdul Rauf. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mungkin pertanyaan saya, kalau yang tadi kan udah diwakili sama teman-teman yang lain, mungkin ini aja Pak. Kan saya kuliahnya ini teh bareng istri. Nah, jadi bareng-bareng S2-nya. Untuk kelas bisa request nggak satu kelas gitu. Biar ketika Zoom-nya kan sama gitu waktunya. Oke, Pak harus tetap Pak Abdul Rauf, bayar UKT-nya barengan nggak? barengan. Insya Allah NIM-nya berdekatan. Nanti bisa Oh, satu. siap. Barengan. Ya, barengan. Jadi sesuai ini ya. Ya, insya Mudah-mudahan Allah bisa. nanti NIM-nya berdekatan, mudah-mudahan bisa satu kelas. Siap. Amin. Turun Bapak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, sudah. Selanjutnya Pak Saiful Rahman. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Izinkan saya ingin menanyakan tentang pemilihan mata kuliah. Kalau saya lihat misalkan saya kelas B, berarti kalau saya ambil misalkan filsafat pendidikan Islam itu yang ini ya, yang kolom B berarti ya. Sampai 7 mata kuliah itu yang kolom B semua gitu Pak ya. Ya, betul. Oke. Kemudian untuk tadi kan untuk tatap mukanya itu 4 kali. Kemudian 10 penugasan. 1 TS, 1 UAS. Kemudian yang saya tanyakan dalam harian kuliah untuk 10 penugasan itu berarti kita tetap hadir di LMS itu Pak ya, mengerjakannya. Ya, kalau untuk asinkronus tuh bisa Bapak aksesnya kapan saja. Yang penting dosen itu misalnya menugaskan ini upload dalam 1 minggu misal. Untuk materi juga bisa diakses kapan saja. Jadi tidak dalam satu waktu jadwal yang sudah ditentukan. Ya. Untuk absensinya gimana Pak? Ketika kita menyelesaikan tugas itu berarti dihitung absensi atau gimana? Absensinya tuh biasanya nanti muncul pas jadwalnya. Jadi kan Jadwalnya. kita tuh mengenerate jadwal ya jamnya, nanti muncul tuh tanda sidik jari kalau nggak salah ya di LMS-nya itu. Nanti tinggal diklik. Jadi kalau sudah mengakses, dosen menganggap mahasiswa itu hadir. Satu lagi Pak, Ya. untuk tadi yang berkenaan dengan tugas akhir itu, untuk yang memilih jurnal berarti dia hanya wajib publish jurnal Sinta 2 Pak ya? Yang milih non tesis ya dengan jurnal Sinta 2 itu juga kan harus yudisium. Sementara syarat yudisium juga diwajibkan jurnal Sinta 3-nya. Jadi 2 kalau yang milih non tesis ya. Yang memilih non tesis berarti non-tesis dengan Sinta 2 dan Sinta 3. Kalau yang tesis? Yang tesis yang ya tesis dengan Sinta 3. Jadi Sinta 3-nya tetap wajib maupun yang milih tesis atau yang non tesis. Oh berarti kalau yang tesis yang Sinta 3 ya? Sinta 3 itu bisa dimulai sekarang misalnya gitu. Ya, Kalau Sinta 3 itu berarti penulisnya itu cukup kita aja atau dosen pembimbing juga? Kita atau dosen mata kuliah nggak apa-apa. Oh gitu. Bebas. Baik, terima kasih. Sebaiknya sih kalau jurnal itu tidak satu penulis ya. Ada jurnal yang mensyaratkan ini karena penelitian masa sih sendirian misalnya. Ya. Nah, jadi diwajibkan ada temannya. Gitu. Temennya sesama mahasiswa nggak apa-apa, boleh. Kolaborasi dengan dosen yang S1 boleh gitu Pak? Dari dosen S1 yang aplikasinya tetap di UIN ya? Iya, tetap di UIN. Atau di luar nggak apa-apa, asal kitanya mencantumkan afiliasi UIN Cyber Nurjati sebagai penulis pertama. Kalau penulis keduanya bebas kalau yang Sinta 3 ya.
Hmm. Kecuali milih yang non tesis Sinta 2 itu wajib dengan dosen pembimbingnya. Nah, insya Allah dosen pembimbing itu diberikan di semester semester 2 nah, ya, semester depan. Baik, Kalau yang mau milih non tesis. baik, terima kasih Karena Pak atas oke, penjelasannya. berikutnya Pak Dadang Samsul. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya lagi coba buka Sinta Pak. Di sini kan harus registrasi ya Pak untuk Sinta itu. Di sini untuk statusnya milihnya apa ya? Foreign lecturer, researcher atau lecturer. Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk NUPTK atau NIK atau NIP itu apa ya? Karena Oke, baik. Saya langsung jawab ya Pak. Itu eh, website Sinta itu untuk pencarian jurnal aja nggak apa-apa. Kita tidak tidak perlu kecuali kita dosen ya. Nanti juga kalau dosen itu ya eh, biasanya wajib mempunyai akun di Sinta. Nah, untuk pencarian jadi akreditasi Sinta itu kan apa sistem akreditasi untuk jurnal. Jadi dia mengumpulkan atau database jurnal-jurnal yang terakreditasi. Nah, itu ya ada di kolom pencarian nama jurnalnya apa untuk Sinta 3. Itu aja yang Nah, untuk loginnya ya masuk ke jurnal masing-masing. Bapak misalnya mau upload di jurnal Pendidikan Agama Islam Win Sarip misalnya. Ya, dia login atau daftar ya register dulu di jurnal itu. Tidak tidak ke Sintanya. baik Pak, terima kasih Pak. Sudah clear. Satu lagi Pak, untuk LMS, saya coba buka LMS. Tadi coba login menggunakan NIM, tapi NIM saya tidak ditemukan nih. Apa ada login baru atau gimana ya? Ya, mungkin belum di generate untuk mahasiswa baru ya. Nanti kita tunggu generate. Baik, terima kasih. Dan insya Allah nunggu apa sosialisasi Baik, LMS. Ya. baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ibu Irnadia. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Irdian Riani dari Kalimantan Selatan. Saya ingin bertanya Pak, untuk syarat Sinta 3, nah misalnya kita di awal perkuliahan sudah submit jurnal dan publish. Apakah itu bisa diajukan sebagai syarat nanti untuk mengajukan non-tesis atau tesis, atau itu tidak berlaku karena masih di awal perkuliahan? Seperti itu Pak, atau publishnya itu harus di semester 3 atau 4 gitu. Apakah di semester awal itu tetap diakui sebagai syarat? Nah, kemudian yang kedua, apabila kita sebagai mahasiswa ini mengikuti conference atau berbagai kegiatan lainnya, apakah ada bantuan dana dari PJJ S2 di sini atau tidak, Pak? Terima kasih. Baik, untuk kalau sekarang submit ya kan tidak otomatis langsung terbit ya. Asal submitnya itu diregistrasi mencantumkan afiliasi UIN Cyber Senurjati. Di 3 bulan berikutnya lolos ya diterima. Nah, itu kan ibu sudah tercatat kuliah di sini. Ya nggak apa-apa itu dijadikan syarat yudisium ya. Gitu. Asal ada mencantumkan afiliasi sebagai mahasiswa di situ. Sebagai mahasiswa di UIN. Nah, untuk conference untuk mahasiswa belum ada bantuan. Ya, kita hanya menawarkan informasi misalnya
ini ada conference di mana. Nah, ini juga dalam waktu dekat di Malaysia ada. Ini ada beberapa juga mahasiswa PJJ yang ikut ya. Mati, Pak. Mohon maaf Pak, mic-nya mati Pak. Oke, saya penjelasan saya dari mana tadi? Yang konferensi di Malaysia Pak. Oh ya, ya. Oke, itu yang untuk conference tidak ada subsidi dana ya, maaf saja gitu ya dari uh, mahasiswa itu. Yang terdekat kemarin juga yang mahasiswa PJJ ikut di Malaysia dengan biaya mandiri. Oke, Ibu Irnadia, cukup. Cukup, Pak. Terima kasih. Berikutnya Ibu Iis. Ini kayaknya 15 menit lagi ya. Halo, Silakan Ibu Iis. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan saya Bu Is dari Jawa Barat. Izin bertanya, ini saya mau update biodata, Pak. Di sana ada pengisian NISN. Saya kan lulusannya tahun lama, 94, jadi tidak punya NISN. Gimana Pak itu solusinya? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu bisa diisi nomor ijazah saja nggak apa-apa? Oh, pakai nomor ijazah aja, Pak. Ya, jadi kalau yang kita bisa cek ya nomor NISN kita tuh di website NISN ya, kalau nggak salah. Ya, kalau tidak ada ya berarti ya belum apa namanya lulusan mungkin yang lama. Ya, lulusan lama. Tidak perlu dipaksakan harus ada. Itu sebetulnya kan untuk S1. Kalau S1 kan wajib karena menerimanya fresh graduate ya, 3 tahun terakhir biasanya. Insya Allah kalau NISN untuk S1 pasti ada. Untuk S3 tidak mewajibkan NISN. Kalaupun wajib diisi, itu kan karena misalnya tanda merah harus diisi, ya isi saja dengan nomor ijazah atau nomor NIK, ya boleh. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Pak Muhammad Wahyudin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya Muhammad Wahyudin dari Kalteng ya, tepatnya di Seruyan. Pertanyaan saya Pak, tadi kalau tidak salah Pak Muslihuddin itu sempat menyampaikan tentang kehadiran begitu kalau tidak salah. Ada batas kehadiran apakah di DJS 2 ini berlaku juga untuk kami gitu ya. Batas kehadiran di dalam mengikuti kuliahan. Kalau ada batas kehadirannya itu seperti apa penjelasannya gitu. Kemudian untuk yang berikutnya tentang penulisan jurnal Pak ya. Apakah nanti ada syarat-syarat atau kriteria tertentu daripada jurnal itu sendiri Pak yang ditulis? Syarat penulisan jurnal itu sendiri yang bisa diterima di dalam syarat judisium nanti. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kehadiran itu nanti dosen ya mensyaratkan misalnya. Ini sudah kelas 6, tos. Siap. Ya, untuk kehadiran itu biasanya sebagai syarat mengikuti ujian UAS. Itu ada berapa minimal berapa persen. Ya, kalau nggak salah 75 sampai 80% batas itu hadir untuk bisa UAS. Itu nanti dosen yang mensyaratkan ya. Sebetulnya kalau dosen menerima UAS kita, nilai kita ya silakan. Gitu.
Tapi akan berpengaruh juga, misal kehadiran itu kan ada persentasenya. Nah, itu sebagai pengisi untuk skor nilai ya. Ada kontribusi kehadiran itu mungkin ada tergantung dosennya, kesepakatan di kontrak kuliah, umumnya sih 5 sampai 15%. Nah, gitu. Jadi kalau eh, akumulasi total nilai kita misalnya di atas 91, 91 sampai 100 dapat A gitu ya. Kalau yang 86 sampai 91 amin gitu. Dan berikut nanti scoring itu untuk scoring di tiap mata kuliah ya. Untuk jurnal untuk Sinta 3 ya jurnal yang eh, ada relate-nya dengan PAI dan ilmu sosial gitu, atau kependidikan. Ya. Jangan misal jurnal fisika misalnya kita dari background fisika. Nah, terus isi yang disetorkannya tentang fisika tanpa misalnya ada relate-nya dengan PAI ya, kecuali misalnya fisika untuk apa gitu ya, untuk menambah karakter religius misalnya. Silahkan. Tapi tidak ilmu murni yang di luar itu, tapi ada relate dengan kependidikan ya, dengan keislaman, dengan ilmu sosial gitu. Nah, sementara untuk yang memilih non tesis atau di jurnal Sinta 2 harus relate dengan eh, proposalnya. Karena diajukan dulu proposalnya, judulnya apa gitu. Proposal itu kan ada nanti proposal untuk tesis, proposal untuk penulisan jurnal. Nah, itu di apa dikonsultasikan dengan dosen pembimbingnya. Gitu. Itu ya, Pak Wahyudin. Selanjutnya Bapak ini yang tidak ada resen lagi ya, yang sudah ini terakhir sampai Pak ini yang 3 resen lagi. Berikutnya Pak Sobih Muhammad. Pak Sobih ada? Ya, halo. Ya, silahkan. Ya, Pak. Saya sampai saat ini masih belum bisa masuk di Ceknim, Pak. Ya. Untuk nomor pendaftaran dan tanggal lahir itu sudah sesuai, tapi masih belum bisa masuk, Pak. Itu bagaimana, Pak? Ya, untuk itu biasanya UKT-nya baru dibayarkan misalnya, ya. Atau sudah bayar tapi belum di generate oleh akademik disiapkan. Jadi insya Allah tunggu saja. Jadi kalau pembayaran kita sudah diverifikasi, sudah dinyatakan lunas, nanti Pustikom di bagian siakan itu akan mengenerate NIM kita. Insya Allah nanti tidak akan ketinggalan. Jadi mungkin Nanti, ditunggu saja berarti Pak saya Sodik. harus menghubungi siapa ini, Pak? Oh, ditunggu saja. Oke. Jadi proses tunggu saja. Oke. Baik, Pak. Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Nijar. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak, izin bertanya. Dan mohon maaf juga mungkin nanti khawatir ada pertanyaan yang sudah pernah dibahas. Tapi tadi karena saya ada jam pelajaran di sekolah, tadi sempat saya masuk dulu. Jadi pertanyaannya Pak, untuk di S2 itu kira-kira ada studi banding atau studi tour atau tidak terkait PJJ. Untuk PJJ kan biasanya setahu saya untuk yang tatap muka masuk ada gitu. Terus yang kedua terkait beasiswa tadi. Beasiswa itu kan suka ada di kampus menyediakan beasiswa kampus itu.
atau memang eh, itu khusus untuk tatap muka yang beasiswa kampus tuh, karena saya sempat melihat di web itu ada beasiswa di kampus terkait beasiswa. Terus yang ketiga terkait perizinan di mana misal hari Jumat kan perkuliahan hari Jumat dan hari Sabtu, ternyata hari Jumat belum bisa hadir, apakah nanti perizinan itu membutuhkan surat atau cukup konfirmasi ke dosen atau bagaimana. Terus terkait tesis, apakah nanti ada buku panduan atau bagaimana? Itu saja mungkin, Bapak. Terima kasih. Baik, kita eh, jawab ya. Terima kasih. Sama untuk beasiswa dulu, kita secara resmi untuk PJJ S2 itu eh, tidak ada ya. Kecuali Bapak Ibu misalnya ada agen atau menggandeng sponsor sendiri, bisa dari Pemda atau dari pihak, pihak apa donatur yang lembaga yang lain, misalnya silakan saja nanti itu untuk nanti apa diserahkan ke masing-masing mahasiswa. Tapi untuk pendaftaran beasiswa yang apa tercatat di PJJ S2 PAI belum ada. Oh iya, siap. Oke. Kemudian untuk apa tadi terkait Study tour, study banding maksudnya. Study banding. kayaknya tidak ada ya, karena ini kan mau ngumpul di mana gitu ya. Karena kan ini Takutnya mahasiswanya titik kumpul di ini Cirebon, berangkat di situ gitu di UIN. ya silakan saja kalau itu mah, kalau mahasiswa mau menjadwalkan ya. Nah, tapi untuk prodi tidak ada. Kecuali misalnya kalau mau wisuda ada pilihannya offline atau online. Nah, biasanya pada milih offline ya untuk Ya. di kampus. Silakan nanti mungkin ngumpul atau melihat kampus ya. Apalagi Pak tadi Pak, maaf yang terakhir. Terkait perizinan Oh gimana ya, kita? izin itu nanti dikoordinasi saja dengan dosennya. Nah, nanti juga kan ada ketua kelas ya atau ketua apa PJ-nya, mungkin bisa disampaikan ke sana. Ya sebetulnya sih kalau untuk sinkronus ya bisa diakses, apa asinkronus itu untuk LMS kan bisa diakses kapan saja. Iya. Ya, tidak saklek gitu ya, harus misalnya ya, kecuali misalnya pas sinkronus jam sekian dosennya kan ditanya dulu ke mahasiswanya dosennya itu. Kita sinkronus hari Jumat jam 14 bisa tidak? Kalau sebagian besar oke, oke ya nanti dosen mengagendakan jam segitu. Tapi misalnya Bapak sendiri pas mendadak tidak bisa ya, tinggal izin saja. Karena kan eh, itu akan berlangsung dengan kesepakatan kelas begitu. Oke, Terkait cukup itu ya. buku panduan, Pak, terkait Oh ya, pembuatan tesis. buku panduan tesis ada template-nya ya. Nanti template-nya bisa diakses di web. Bisa sih nanti di di web PJJ S2 PAI, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ada beberapa template yang bisa dilihat untuk panduan Berikut awal. berikut Tapi cara mungkin nanti penulisannya ya, Pak kalau ya. cara penulisannya. Namun nanti untuk reguler ada update ya, update sistematika. Nah, itu kan yang terbaru belum di update karena apa ada perbedaan itu untuk yang jalur kualitatif atau jalur kuantitatif itu ada disesuaikan untuk reguler, tapi belum, kita eh, menunggu apa eh, panduan dari pasca sarjananya. Baik, berikutnya sudah ya Pak ya. Sudah, terima kasih. Nah, berikutnya Pak Puji. Tadi Pak, Pak Firdaus, silakan.
Eh, Pak Puji, Pak. Pak Puji bisa. Oke, mangga, mangga. Iya, terima kasih. Coba Ini, Pak, dikataskin wajahnya. Nah, kebetulan lagi di kantor juga di sekolah di madrasah. ya, silakan Pak. Yang tanya Pak, yang tadi kamu dari Ibu sebelumnya, untuk penulisan Nisan karena saya angkatan 93 lama belum ada. Terus itu nomor NUPTK Pak, apakah perlu diganti dengan NIK lainnya atau sudah bisa? Oh, Mohon maaf sebelumnya kurang jelas suaranya Pak. ya, untuk di portal akademik Pak, di bagian Nisan itu saya menulisnya dengan NUPTK saya gitu. Apakah perlu diganti dengan NIK atau nomor yang lainnya gitu Pak, dengan arahan sebelumnya. Kemudian kedua dalam untuk pengiriman ya tugas-tugas nanti dari dosen itu apakah ada media khusus, aplikasi khusus yang bisa memudahkan untuk bisa masuk ya, seperti itu ya, saya kira itu saja. Nanti juga kami mohon untuk penjelasannya karena berhubungan nanti dengan kelas juga dan penyeragaman mata kuliah yang akan diambil gitu. Apakah ini sebelumnya juga ada koordinatornya atau penasihat akademik saya sama. Saya kira itu aja Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Untuk data ya silakan disesuaikan dengan data pribadi Pak Puji ya. Jadi yang memegang data tanggung jawab pribadi ya. Nama lengkap siapa. Untuk listennya Pak, maksudnya khusus listennya saya udah nomor apa perlu diganti dengan nick gitu kan, tadi ada penjelasan itu memakai nick gitu. Oh, nggak apa-apa. Untuk NISN ya? Ya, bebas saja Pak. Bebas saja. Karena itu bukan salah satu data wajib ya. Untuk yang ini kecuali S1. Nah, nanti kan supaya sinkron untuk melihat data. Betul nggak sih namanya? Nama lengkap nah di NISN kan pasti bakal sesuai dengan ijazah SMA. Iya. Zaman saya nggak ada. Nah, karena kan ada yang sudah masuk database NISN karena lulusan baru-baru ini gitu ya, ada yang belum kan karena lulusan lama. Nah, itu tidak ini. Selama datanya sinkron, kebutuhan kepentingannya kan nanti untuk penyusunan database ya di dikti, kemudian nanti terkait nanti akhirnya di penulisan di ijazah. Jadi harus sesuai nama, tanggal lahir gitu. Nah, untuk tugas kemudahannya ya di LMS itu ya. Di LMS. Nanti juga dosen misalnya uploadnya di Drive, nanti Drive-nya masukin ke LMS. Nah, itu nanti teknisnya silakan. Nah, tiap kelas juga nanti ada dan nanti tolong dibuat PJ-nya masing-masing ya untuk menghubungi ke dosennya yang bersedia saja. Misalnya untuk semester ini ada 7 mata kuliah. Nah, silakan di kelasnya itu bikin 7 PJ untuk penanggung jawab di tiap mata kuliah. Iya, iya. Kemudian disusun mau organisasi kelas silahkan ya. Mau dibentuk, mangga ketuanya misalnya. Sekretaris, bendahara, mangga silahkan. Kalau mau mengikat kelas lebih akrab lagi, mau arisan silahkan. Pak, itu dikembalikan ke Bapak Ibu ya. Oke, itu ya. Ada lagi Pak, kali yang kelewat? Cukup Pak, makasih Pak. Ya, oke. Pak Firdaus. Dosen, Pak Ade. Ya. Sebelumnya mudah-mudahan ini jadi pertanyaan terakhir nih karena sudah jam 10 ya. Oh iya. Ya, itu Bu Khairunisa resign lagi. Ya. Ya, ini pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Yang saya hormati tentunya para dosen, mobil khusus Pak Kaprodi,
Bapak Dr. Muhammad Ali yang alhamdulillah bisa berjumpa walaupun lewat tatap maya karena beliau wawancara saya ketika seleksi dan tentunya yang kami hormati dan kami muliakan para kiai, para nyai, para ustadz dan ustazah nih karena yang sedang berjuang menempuh S2 di pendidikan agama Islam walaupun melalui PJJ. Izin menyampaikan yang pertama, tadi melihat pertanyaan-pertanyaan baik dari chat ataupun yang secara langsung, ini masih ada kendala secara personal, Pak dosen, ya, Pak dokter. Jadi harapan saya mudah-mudahan dari pihak kampus bisa mendelegasikan satu atau dua orang yang menjadi sumber tanyaan kita di grup agar informasi-informasi penting yang ada di grup itu nggak ketiban sehingga teman-teman yang nggak update setiap hari untuk melihat grup nggak ketinggalan informasi itu yang saya lihat teman-teman banyak ketinggalan informasi karena ada curhatan-curhatan pertanyaan-pertanyaan di grup yang mungkin nggak terbalas. Jadi kalau misalkan ada delegasi dari pihak kampus nih, kalau mau nanya ini ke sini kan bisa japri gitu, Pak. Biar lebih efisiensi aktivitas di grup, lebih detail informasi-informasi penting di grup. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara saya pribadi ingat pesan dari Ali bin Abi Thalib ya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la tanal ilma ila bisitatin. Ya, kita tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu tanpa 6 perkara. Salah satunya pengorbanan, baik waktu kita, uang kita, pikiran kita, dan yang lainnya. Saya pribadi dari Bekasi, Pak. Cuman kerja ngajar dari provinsi, ditugaskan provinsi di Cilamaya, Karawang. Eh, ingin hati karena guru saya selalu mengajarkan kalau mau dapat berkahnya ilmu, datangi gurunya, datangi kiai-kiai kita, datangi dosen-dosen kita, biar dapat ilmunya berkah, semakin banyak perjuangannya, makin banyak manfaatnya insya Allah. Maka ini pertanyaan kedua, jika seandainya kami secara personal atau rombongan, misalkan rombongan Bekasi, kebetulan di sini ada teman pondok saya nih, Kang Ian nih dari Bekasi juga. Misalkan kami dari rombongan Bekasi atau rombongan Karawang, kebetulan tugas saya di Karawang, ingin sowan, silaturahmi, nyari berkah kepada dosen, ke kaprodi, kepada para dokter, para profesor, kira-kira ada waktu atau tidak, diperkenankan atau tidak. Untuk tujuannya gini Pak, kebanggaan buat diri kami punya guru, kami berjumpa dengan guru. Sehingga ketika ditanya orang lain, kuliah S2 di mana? Di Cirebon. UIN Negeri Cirebon. Ya, kita alhamdulillah pernah datang ke sana, pernah main ke sana, pernah ketemu guru-guru di sana. Ya, walaupun nggak memaksakan yang dari jauh, yang dari luar kota, luar Jawa Barat, nggak memaksakan mereka untuk hadir karena keterbatasan jarak, biaya dan yang lainnya. Kurang lebih itu Pak, hanya 2 poin yang saya sampaikan ya sebagai penutup dari pertanyaan rekan-rekan. Mudah-mudahan para guru yang disibukkan dengan ngajar ini bisa berbagi waktu. Para kiai, para ustadz yang disibukkan dengan dakwahnya ya bisa berbagi waktu, diberikan kemudahan, kesehatan. Karena saya yakin pihak kampus selalu memberikan kemudahan karena saya sudah merasakan secara langsung dengan Pak Dokter Pak Kaprodi ini Pak Dokter Muhammad Ali ketika saya seleksi wawancara waktu itu saya nggak bawa laptop bahkan ngisinya juga itu pakai handphone kebetulan bawa handphone dua alhamdulillah bawa handphone dua dan diizinkan oleh Pak Kaprodi bahkan wawancaranya ketika saya di mobil dengan teman-teman dengan santri-santri saya dengan teman-teman saya di mobil dan diizinkan alhamdulillah keterima juga atas wasilah izin Allah di wasilah kebesaran hati dari Pak Kaprodi dan dosen yang lain. Itu kurang lebih Pak Dokter, Pak dosen. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Firdaus. Ini pertanyaan terakhir ya. Mohon maaf, Ibu. Oke, saya jawab yang terakhir ya. Tentu di sangat diperkenankan Pak. Silahkan main ya ke kampus. Bahkan ini walaupun PJJ mau mengakses perpus misalnya ya, ini ke kampus, ke perpustakaan atau fasilitas kampus yang lain, silahkan. Karena Bapak Ibu semua kan tercatat sebagai mahasiswa, sehingga berhak untuk menikmati semua layanan akademik di kampus kita, termasuk misalnya
mau bimbingan langsung dengan dosennya, selama dosennya berkenan dan ada waktu, silahkan. Kita juga walaupun PJJ tetap ngantor ya, tetap kantor di kampus. Pak Kaprodi, saya sendiri, insya Allah tiap hari di kantor. Jadi kantornya tidak cyber juga gitu. Jadi kalau mau ke kampus, ya silakan nanti janjian misalnya eh, di gedung cyber di lantai 3. Nah, kemudian untuk apa eh, personal CP ya, kontak person untuk berbagai kendala personal, silakan hubungi admin ya. Ada Mas Lukman di grup itu ada. Untuk Pustikomnya ada Mas Faisal, Mas Faisal dari Pustikom. Nah, kadang kendala apa? Selama NIM-nya sudah dibuat, insya Allah tidak ada kendala. Nah, ini kan karena baru ya, baru UKT, NIM-nya belum dibuat, ya otomatis tidak akan bisa masuk ke portal. Begitu. Jadi eh, itu kendalanya sementara hanya nunggu saja NIM-nya dibuat. Dan menunggu juga teman-teman kan beberapa atau apa ada yang belum UKT ya, yang belum daftar ulang. Nah, itu juga sambil menunggu di situ nanti untuk pembagian kelasnya menunggu semuanya fix, nanti dibuatkan kelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sebagai penutup mungkin dari Pak Dr. Ali disampaikan. Oke. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oke, teman-teman semua sukses selalu ya, jaga kesehatan. Tentunya kami dari Cyber selalu mengucapkan salam sehat dan bahagia. Oke ya. Oke, tadi ada yang ngomong tentang jurnal ya. Di sini ada ahli jurnal, Pak Ade juga ahli jurnal, teman-temannya banyak. Silahkan nanti kalau ini minta tolong, ada Pak Lukman juga, dia mengelola jurnal dengan Mas Haslan ya. Itu mengelola jurnal dia. Jadi silakan nanti kalau ada terkendala boleh komunikasi dan boleh terbit dimanapun. Jika ada teman-teman punya kawan yang di perguruan tinggi mana ataupun bebas ya. Karena kita, saya katakan tadi online fleksibel gitu ya, prinsipnya itu. Lalu tidak menyusahkan. Makanya tagline-nya kuliah aman, kerja nyaman. New mindset, new result, kuliah aman, kerja nyaman gitu ya. Itu yang terpenting teman-teman bisa mengikuti perkuliahan sesuai dengan regulasi ya. Tadi diawali dengan pantun sama Ibu siapa itu ya? Nah ya, saya baca pantun juga ini sebelum penutupan ya. Dari Cirebon ke Tanjung Pinang. Cakep. Pulangnya minum kopi di Manokwari. Cakep. Ayo budayakan digital dengan riang. Cakep. Allah pasti akan memberikan. Gitu ya. Amin. Teman-teman bisa diberkati, Amin. dan bisa membudayakan digital, bisa mengembangkan nilai-nilai keislaman secara digital, karena kita sudah zamannya. Tetapi dengan digital juga menjadi tantangan, juga rintangan kita akan ujaran kebencian, cyberbullying dan lain sebagainya. Ini perlu kita antisipasi sebagai tenaga pendidik ya. Dan ini tantangan terbesar bagi kita semua. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Ilahana anta maksudana. Allah musta'an wabillahi taufik wal hidayah wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak rekamannya Bapak izin dibagikan boleh Pak? Ya untuk rekaman nanti di generate dulu ya. Rekaman Zoom-nya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sukses selalu. Semoga diberikan kesehatan,
keberkahan dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Amin. Amin, 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 amin ya Allah, amin. Dari saya, mohon maaf, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.